Nah, sebenarnya tiap-tiap perusahaan juga beda-beda. Kadang ada yang karyawan itu diberi kebebasan, maksudnya mengambil keputusan kalau memang ada hal-hal penting yang darurat. Ada juga yang harus mereka sampaikan ke manajernya dulu baru bisa mengambil keputusan. Nah, tapi yang paling penting kalau antara manajer sama karyawan atau semua lah, semua bagian dari perusahaan, yang penting tuh harus ada komunikasinya, ya kan. Jangan sampai misalnya dari manajer tingkat atasnya, top manajemennya, misalnya dari CEO terus director apa ya, misalnya ada strategi baru untuk perusahaan. Nah, tapi kan strategi kan yang merancang kan memang yang top manager ya, tapi yang mengimplementasikan, yang melaksanakan strategi tersebut siapa? Si manajernya, si CEO-nya, atau karyawannya? Nah, yang mengimplementasikan kan level menengah ke bawah kan, makanya itu harus ada komunikasi yang bagus antara manajemen menengah ke atas sama menengah ke bawah. Jangan sampai strateginya sudah dibuat oke, sudah bagus, tapi pengimplementasiannya nggak bisa karena nggak ada koordinasi, misalnya nggak ada komunikasi, ya itu kan fatal. Percuma dong si manajemen atasnya apa waktu yang digunakan untuk menggodok strategi tersebut tapi nggak diberitahu ke karyawannya, kan sama saja nggak berguna ya toh. Itu makanya kalau jadi CEO jangan lupa semua harus ada komunikasi top down atau bottom up, itu semua harus ada. Okay. Terus ini program untuk internal marketing, itu training itu sudah pasti biasanya ketika awal diterima di perusahaan. Cuman kadang-kadang kan seiring jalannya waktu, kadang-kadang ada misalnya kayak tadi strategi baru. Nah, misalnya strategi baru itu perlu training lagi untuk karyawan, itu juga kadang-kadang bisa. Jadi training nggak hanya di awal ketika karyawan diterima, tapi bisa juga seiring berjalannya waktu, atau mungkin ada yang namanya outbound karyawan biar antar karyawan semakin dekat, apa itu biasanya ada. Terus ada manajemen support and internal interactive communication, ada personal administration tools and human resource management, sama developing a service culture. Nah, human resource itu kan biasanya bagian apa yo? Human resource itu kalau di perusahaan bagian ngapain dia? Bikin perekrutan karyawan, pelatihan, kan mereka yang tahu, yang bisa menilai kira-kira orang ini pantas nggak, maksudnya cocok nggak untuk bekerja di perusahaannya mereka. Terus kan kadang juga ini cocok nggak ditempatkan di bagian ini, bagian itu kan masing-masing beda-beda. Biasanya kan ada psikotes, ada macam-macam. Sekarang kan kalau tes kerjaan kan tahapannya banyak, nggak cuman sekali. Pertama misalnya bisa psikotes dulu, terus bahasa Inggris, wawancara, pengetahuan apa-apa, macam-macam. Tes kesehatan juga itu penting. Nah, ini manfaat dari internal marketing, itu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, sama mengurangi adanya konflik, sama memfasilitasi adanya inovasi. Iya. Nanti teman saya pernah bilang aduh aku nggak mau update status dia, pokoknya istilahnya nggak mau pakai SNS dulu, nanti saya dicek sama perusahaan, katanya gitu. Jadi bisa dikontrol kesehariannya tuh seperti apa, itu bisa dari situ.
Atasannya mbak ngecekin nggak Facebooknya apa apa? Iya, budul itu yang sering galau bisa kelihatan ya. Dari statusnya kok galau ya. Siapa yo yang sukanya galau di sini? Maaf. Saya lanjutkan ya. Kenapa mbak? Hati-hati. Stalking sama tutor-tutornya. Ayo mbak-mbak ini siapa yang galauan? Terus untuk memberdayakan karyawan itu bisa pengawasan. Didasarkan pada peraturan yang sudah baku, sistem top down, struktur organisasi yang berjenjang dan asumsi yang diketahui dengan baik. Sekarang sistemnya nggak mesti top down juga, bisa ada yang bottom up, jadi dari bawah bisa ke atas. Misalnya ada keluhan dari konsumen, kan otomatis yang tahu kan karyawan kan, itu bisa disalurkan ke manajer tingkat menengah atas. Pengawasan. Tapi kalau pengawasan kan biasanya untuk mengawasi kinerja karyawan ya harus top down. Tapi kalau untuk misalnya ada masalah-masalah dari implementasi atau apa, itu ya bottom up, jadi tergantung sikonnya seperti apa. Terus keterlibatan, ini pegawai dapat membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah itu tadi kan kadang ada yang perusahaan bisa mempercayakan pegawainya untuk mengambil keputusan, ada yang tidak. Tapi kan tiap-tiap perusahaan itu pasti ada standar prosedurnya. Misalnya ketika ada masalah seperti ini, menanganinya harus seperti apa. Kalau ada masalah seperti ini, misalnya ada customer komplain makanannya nggak enak, itu biasanya ngapain? Bisa dilihat dulu kenapa kok sampai bisa bilang nggak enak. Misalnya ada apanya, misalnya ada yang mungkin ada kemasukan hewan atau apa, itu kan dilihat dulu. Biasanya tergantung step-step yang langkah-langkah yang harus dilakukan karyawan seperti apa, itu ada dari perusahaan biasanya aturannya. Dan juga nggak mungkin kalau misalnya nggak ada kan, karyawan juga ya tergantung. Kalau misalnya karyawannya oke kan dia bisa mengantisipasi dengan baik, tapi kalau enggak kan bisa juga jadinya gupoh misalnya kalau bahasa Jawanya. Untuk saya juga sudah dilatih untuk mengatasi kalau ada masalah seperti ini harus diapakan. Tapi kan biasanya mbak-mbak lebih seneng gak kalau misalnya terlibat dalam pengambilan keputusan? Lebih suka dilibatkan apa enggak kalau mbak-mbak pribadi sama mas? Tergantung organisasi apa gimana mbak? Sinyalnya putus-putus ah, nggak bisa dengar suara saya.